Eh, Kuliah pertama ini kita memulainya dengan memahami masyarakat secara sosiologis. Ada 3 film yang disiapkan di kurs, dan itu juga menjadi bahan analisis praktikum kalian yang akan kita diskusikan sesaat lagi. Tapi tadi melalui penayangan 2 film yang disampaikan oleh Kak Bella, itu sudah menunjukkan konteks masyarakat. Nah, konteks masyarakat Indonesia yang multikultur, agamanya macam-macam, ya. Kemudian juga tadi ada cerita soal konflik, ada kerjasama, begitu. Nah, itu semua menunjukkan masyarakat. Masyarakat akan mencerminkan sesuatu yang kemudian kita beri makna secara sosiologis. Apa yang akan kita pelajari pada siang hari ini? Kita akan melihat fenomena sosial terkini. Tadi ada pandemi COVID-19 yang mewabah secara global, sampai hari ini kita terdampak, bahkan tren COVID-nya itu makin meningkat. Berbagai teknologi kebijakan atau intervensi kebijakan terkait dengan hubungan interaksi manusia itu makin ditegaskan lewat berbagai kebijakan. Kebijakan PSBB diubah menjadi PMKM, kemudian di suatu tempat efektif, di tempat yang lain tidak efektif. Nah, ada di kelas ini saya kira juga banyak yang tinggal di Bogor, kita bisa lihat bagaimana aparat keamanan, polisi selalu melakukan razia, bahkan juga di Kota Bogor, khusus Kota Bogor, kabupaten tidak gitu ya, itu diberlakukan sistem ganjil genap, razianya pagi dan sore gitu ya. Nah, itu dalam rangka membatasi interaksi sosial. Nah, dan semua interaksi sosial itu berdampak pada perubahan sosial. Hari ini kita juga mengalami suatu perubahan sosial. Kemudian setelah kita memahami fenomena sosial terkini, baik dari kedua film tadi maupun yang sehari-hari kita lihat ya, kita akan memaknainya dalam kerangka sosiologis. Jadi apa konsep-konsep sosiologisnya? Kita akan lihat ada tindakan sosial, ada fakta sosial, dan ada struktur sosial. Nah, ini semua 3 konsep ini nanti akan didalami pada materi-materi sosiologi berikutnya, ya. Besok, 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 dan seterusnya. Nah, kita akan mendalami masing-masing konsep itu. Dan kemudian yang ketiga, bagaimana melakukan penelitian dan penerapan sosiologi. Ini ya, kawan-kawan di kelas ini, kalau ada di antara kalian yang ikut PKM, program kreativitas mahasiswa, ya, itu sebagian besar itu menggunakan kerangka sosiologi. Kalian harus menggunakan melakukan interaksi dengan masyarakat, atau untuk PKM pengabdian masyarakat misalnya, atau kalian membuat satu inovasi kemudian mendorong pada suatu kewirausahaan, itu juga menggunakan teknik sosiologi, ya, bagaimana mempengaruhi orang lain, mengedukasi orang lain, begitu. Nah, segala aktivitas kita itu maknanya sosiologis sekali, ya, mulai dari rumah sampai keluar rumah, bahkan sampai di dunia maya juga. Jangan bilang kalian hanya sedikit berurusan dengan sosiologi, itu bohong banget. Kalau di antara kalian ikut di WhatsApp grup misalnya atau lain, ada yang gabung di grup kemudian keluar dari grup ya karena baper. Nah, baper itu juga menunjukkan bahwa kita bahkan di teknologi informasi di tangan kita, di gadget kita juga itu ada makna sosiologinya. Nah, karena itu yang terakhir kita akan secara sekilas melihat bagaimana penelitian dan penerapan sosiologi. Ini gambarnya lucu banget ya, nenek-nenek gitu, dengan cucunya masih kecil tapi sudah pegang
laptop. Nah, itu kan eranya kalian banget yang generasi Z yang dari bayi itu udah pegang gadget, udah lihat YouTube dan lain sebagainya gitu. Zaman saya enggak, zaman saya itu bahkan saya sudah tingkat 3 baru handphone untuk pertama itu keluar gitu. Bagaimana interaksi kita hari ini dalam kerumunan, semua orang harus menggunakan masker, harus jaga jarak, harus cuci tangan, nggak boleh makan sembarangan. Maaf kata ya, sekarang itu kentut itu lebih bisa diterima daripada orang batuk-batuk atau pilek-pilek. Pasti langsung dihindari begitu. Wah, apa itu gitu. Nah, ini fenomena yang kita lihat pada hari ini. Jadi menurut Charon, sosiologi itu berupaya memahami keadaan sosial manusia dengan memusatkan perhatian pada masyarakat, nah, komunitas, masyarakat ya. Kita sosiologi itu pasti bicaranya soal agregat, soal jumlah yang besar, signifikan. Kalau kita bicara soal perilaku seseorang, perilaku mengapa orang Indonesia makannya pakai tangan kanan, mau dia pakai tangan atau pakai sendok, dia pakai tangan kanan. Nah, tapi kalau orang barat lain, dia pasti pakai sendok gitu, garpu gitu, dan kecenderungannya juga pakai tangan kiri karena tangan kanannya pegang pisau biasanya. Itu semua perilaku yang ditampilkan itu bukan ranah kajian sosiologi ya. Karena perilaku yang berkaitan dengan budaya dia merupakan ranah kajian antropologi. Kalau berkaitan dengan mengapa seseorang baperan begitu ya, seseorang yang sangat empati gitu, yang berkaitan dengan kejiwaan itu ranah kajiannya psikologi. Nah, jadi kalau sosiologi, dia pasti melihatnya adalah masyarakat, suatu komunitas ya, yang besar itu. Nah, bukan individu. Meskipun nanti kita akan lihat bahwa segala sesuatu yang kita lihat di masyarakat itu berkaitan dengan tindakan sosial dan tindakan sosial berkaitan dengan individu. Nah, di sini kalian harus bisa melihat dengan jeli di mana ranahnya sosiologi. Nanti kita akan memahami lebih detail bagaimana perhatian sosiologi pada masyarakat, kita bicara struktur sosial, kita bicara diferensiasi sosial, ada kelembagaan sosial, ada organisasi sosial, ada interaksi, ada komunikasi, tapi juga ada banyak masalah-masalah sosial seperti yang kita lihat di film tadi, ada konflik, ada penggusuran, ada resistensi, ya, ada kerjasama, ada solidaritas yang dibentuk dan lain sebagainya. Jadi sosiologi itu bicara bahwa seluruh umat manusia di dunia ini adalah makhluk sosial. Kalian nggak mau ngaku bahwa kalian bukan makhluk sosial? Coba aja. Kalian waktu lahir itu bisa nggak hidup sendirian? Begitu brojol, keluar dari perut ibu kalian, terus kalian bisa hidup. Tidak mungkin, membutuhkan orang lain. Nanti kalau kita almarhum, apakah kita bisa masuk ke dalam tanah sendirian atau pergi ke laut sendirian gitu ya untuk dibuang atau dibakar gitu ya? Nggak mungkin gitu. Kita membutuhkan orang lain untuk memperlakukan kita secara manusiawi. Misalnya menguburkan atau kalau di Bali ada yang istilah ngaben itu dibakar begitu ya. Tapi semua itu membutuhkan orang lain. Itulah sebabnya manusia disebut sebagai makhluk sosial. Dan ketika kita bicara entitas manusia yang merupakan makhluk sosial, maka di sanalah kita bicara soal sosiologi. Nah, sosiologi itu ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial. Jadi ingat ya, tadi kita harus bisa membedakan ilmu antropologi dan ilmu psikologi. Keduanya itu berkaitan dengan manusia. Tetapi ketika kita mengaitkan manusia sebagai makhluk sosial itu dalam konteks sosiologi, maka kita bicara soal manusia secara agregat, ya, yang ada strukturnya, ada proses sosialnya, dan selalu punya kecenderungan untuk berubah. Jadi perubahan sosial itu adalah keniscayaan.
Sosiologi juga memberikan perhatian besar kepada perubahan sosial yang diakibatkan oleh teknologi. Nah, jadi di sini teknologi sebagai faktor pendorongnya atau triggernya. Nah, teknologi yang kita pakai, apapun itu, setiap hari kita berselancar di dunia maya, kita akses internet, sekarang WiFi ada di mana-mana, meskipun tidak secanggih di negara maju ya, tapi di Indonesia saya kira WiFi untuk publik juga sudah banyak dan bisa kita akses. Tiap hari kita berhubungan dengan teknologi, minimal handphone kalian. Jangan-jangan di antara kalian ada yang sudah mengalami kecanduan handphone. Dalam artian, mulai melek mata, itu yang diingat, dicari, pengen diakses duluan itu adalah handphonenya. Ada nggak yang kayak gitu? Jadi itu autopilot. Nah, autopilot itu otomatis gitu. Pikirannya itu langsung lari pengen handphone. Seperti anak kecil, kalian mungkin masih ingat masa kecil kalian, kalau bangun tidur biasanya dicari itu ibunya gitu ya, bunda gitu kan, apa nangis gitu langsung cari bunda, atau adik kalian gitu ya begitu gitu, langsung cari orang tuanya. Nah kalau kalian itu yang dicari adalah handphonenya duluan. Nah itu menunjukkan bahwa teknologi sudah menjadi trigger bagi perubahan sosial. Teknologi ini punya makna positif juga negatif. Makna positifnya komunikasi kita jadi mudah, tidak berjarak, bahkan kalau buat saya pribadi, saya senang sekali ya sekarang itu berbagai konferensi internasional itu lewat virtual semua. Saya suka traveling keliling-keliling dunia, tapi saya nggak pengen tujuannya konferensi. Udah dulu sekali gitu ya. Saya itu memanfaatkan konferensi, seminar atau apapun juga supaya bisa traveling. Jadi dulu saya memanfaatkan itu gitu, karena nggak ada alasan kan gitu. Dan supaya gratis juga, karena biasanya ada kompetisi beasiswanya dan fasilitas hotelnya, makan gratisnya, meskipun proses seleksinya juga luar biasa gitu. Saya sudah melewati itu dan sekarang saya merasa menikmati sekali melakukan virtual conference di rumah saja gitu. Mungkin karena faktor umur gitu. Saya fisiknya tidak secanggih waktu semuda kalian misalnya begitu. Dan bisa lebih leluasa mengikuti berbagai aktivitas internasional dengan mudah sekali itu. Email, website, newsgroup, media sosial banyak sekali ya, bahkan juga media sosial, portal-portal yang dibuat khusus karena setiap komunitas itu juga punya privasinya masing-masing. Ada yang bikin Slack misalnya, ada seperti halnya ada Telegram, ada Wire, ada Signal gitu ya. Itu salah satunya. Tapi masih ada banyak lagi kanal-kanal komunikasi yang dirancang spesifik gitu dalam rangka juga untuk manajemen knowledge. Gitu. Nah, bahkan juga transaksi bisnis sekarang kita belanja mudah sekali ya. Dulu saya mengharapkan sekali Indonesia seperti hari ini gitu. Dulu waktu di luar belanja apa-apa itu di Amazon misalnya dan banyak lagi yang lainnya gitu. Itu mudah sekali, nggak perlu repot gitu. Nah sekarang itu semua sudah terjadi di Indonesia. Gitu. Dan itu juga memberi dampak positif pada banyak sektor, banyak pihak, banyak rumah tangga. Orang nggak perlu lagi menyewa kios dan mengeluarkan dana ekstra untuk jaga toko, ya, untuk sewa toko dan sebagainya. Tapi bahkan di rumah sendiri pun kita bisa melakukan aktivitas ekonomi. Nah, itu adalah dampak positif ya dari teknologi yang mendorong perubahan sosial. Tapi dalam segala hal di dunia ini selalu ada hitam dan putih karena juga secara sosiologi, antropologi kehidupan itu dibuat dalam oposisi biner. Oposisi biner itu sesuatu yang dikotomi ya, positif negatif, laki-laki dan perempuan, neraka dan surga, kiri dan kanan gitu. Itu namanya oposisi biner gitu. Nah, kita juga perlu mewaspadai dampak negatifnya.
Nah, apa itu gitu? Kecanduan game online gitu ya. Banyak dari kalangan generasi muda yang usianya seperti kalian di dalam kelas virtual ini gitu, mulai terinspirasi pada konten-konten yang negatif. Kalau positif bagus gitu. Tetapi bagaimana lazimnya ranah kajian sosiologi yang melihat suatu patologi sosial, patologi itu penyakit ya, masalah sosial, hal-hal yang negatif itu lebih mudah untuk kita serap, kita terima, dan kita implementasikan ketimbang hal yang positif. Nah, itu ya yang perlu kita waspadai gitu. Jadi misalnya bagaimana perilaku seksual yang menyimpang gitu ya. Ternyata jenis kelamin manusia itu tidak hanya laki-laki dan perempuan, tapi ada yang lain. Nah, loh gitu. Itu apa ya? Apakah itu positif atau negatif? Terus dengan gampangnya, kalau gitu saya mau coba-coba deh transgender gitu, menjadi yang lain gitu. Nah, ini nggak bisa sembarangan. Itu bagian dari masalah sosial. Gitu. Itu belum tentu hal yang positif. Em, Kejahatan berbasis cyber juga sedemikian rupa, kawan-kawan semua harus bisa mewaspadai, dan kualitas sumber daya manusia juga menurun. Nah, kenapa bisa begitu ya? Apakah kalau kita berinteraksi secara guyup, face to face, berhadapan langsung, itu memiliki keeratan tingkat solidaritas yang tinggi ketimbang kalau kita interaksinya virtual begini. Nah, seringkali kalau dalam interaksi virtual ataupun lewat WhatsApp, karena kita tidak saling mengenal, maka kadang-kadang bahasanya itu suka nggak jelas. Karena nggak tahu siapa dia, siapa kita gitu. Semua dianggap rata aja semua. Itu persoalannya. Perkuliahan lewat online ditengarai mutunya tidak lebih baik dibandingkan secara offline. Jadi ya, nah, kalau begini kan saya sebenarnya fokus ke PPT. Dan waktu saya menjelaskan PPT tuh saya nggak bisa lihat lagi video kalian tuh lagi ngapain, gimana gitu, kecuali yang memang ada nongol di hadapan saya dan jumlahnya terbatas gitu ya. Gitu. Beda dengan offline, saya bisa melihat ruang kelas, siapa yang ngobrol, bisik-bisik dengan temannya, begitu ya. Siapa yang tangannya coba mengakali supaya tetap mengakses handphonenya, gitu, tetap ber-WA-an ria, gitu ya. Kemudian siapa yang tidur, gitu. Itu lebih mudah untuk saya pantau. Tetapi lewat online seperti ini, saya nggak bisa. Ya, saya juga nggak bisa memastikan bahwa kalian tetap stay focus on this laptop misalnya, tetap memberikan perhatian, concern gitu. Nggak bisa saya. Itu yang mengakibatkan kualitas sumber daya manusia menurun. Nah, ini perlu kita waspadai sama-sama. Kalian jangan merasa senang dengan cara belajar seperti ini, kuliahnya ringan begitu. Justru itu menjadi tantangan buat kalian sendiri. Nah, kenapa? Gitu? Karena pendidikan itu bukan hanya mentransfer pengetahuan, tapi juga mentransfer nilai-nilai. Ya, nah, nilai-nilai yang bagaimana? Nilai-nilai supaya kita bisa menjadi orang yang tangguh, orang yang bertanggung jawab, orang yang disiplin. Itulah yang disebut dengan bagaimana menjaga, memastikan kualitas sumber daya manusia lewat pendidikan itu terkontrol. Tapi kalau online begini nggak bisa, tuh ya. Nah ini ya, kalian harus waspada ini. Jadi kontrolnya ada di diri kita sendiri. Nanti kita belajar. Ada tindakan sosial. Kita lihat dampak pandemi COVID, perekonomian lumpuh, pengangguran meningkat, bahkan juga daya beli masyarakat menurun. Ditengarai kemiskinan juga menjadi meningkat. Nah, dalam hal berinteraksi secara sosial, kita juga mengalami perubahan. Gitu. Bahkan juga cara interaksi kita yang menjaga jarak, pakai masker, begitu ada orang bersin-bersin kita tengokin gitu ya. Itu memunculkan norma baru yang berlaku pasca Covid yang membuat kita gampang curiga. Ya. Jadi kalau saya misalnya saya
bimbingan mahasiswa itu tetap juga ada, seringnya lebih banyaknya offline gitu, mahasiswa ke rumah saya gitu kan, atau ke kantor gitu. Dan begitu saya batuk-batuk gitu ya, keselak, saya pasti bilang, "Aduh maaf ya, ini saya suka keselak memang gitu, ini bukan COVID," gitu. Karena ada pandangan, ada yang wajahnya langsung mengkeret begitu gitu, merasa, "Ini kenapa nih si Ibu?" Gitu-gitu ya. Nah, itu. Jadi kecurigaan, di antara kita makin tinggi. Kemudian juga yang, berikutnya ada eksklusi sosial dan konflik. Contoh dalam pembagian, bantuan COVID, ada tidak di lingkungan kalian masyarakat yang harusnya mendapatkan bantuan, justru nggak dapat. Orang yang tidak layak mendapat bantuan malah dibantu. Nah, itu ya. Eee, Kemudian kita lihat di televisi, bantuan itu katanya, tidak layak, gitu kan. Apakah pemerintah memang memberikan bantuan yang tidak pantas buat manusia lain atau rakyat, atau aktor-aktor yang mendapatkan amanah itu, yang kemudian berperilaku tidak layak atas manusia lainnya. Makanya kita sering melihat akhir-akhir ini, korupsi bantuan bencana tuh. Kemudian kita juga melihat, bagaimana ada pelapisan sosial. Ini kaitannya dengan struktur sosial. Ya, ada masyarakat yang disebut dengan kelas atas, ada masyarakat yang disebut kelas bawah. Yang mendapat bantuan sosial tadi yang mana? Masyarakat kelas bawah. Nah, nanti kita akan melihat bahwa struktur sosial itu adalah sebuah keniscayaan dari sebuah kehidupan di masyarakat. Karena itulah sosiologi memiliki peran penting untuk menganalisisnya. Kemudian bagaimana peran tokoh masyarakat serta keluarga dalam meminimalisir dampak negatif dari pandemi. Tadi kita sudah melihat bagaimana Presiden Jokowi memutuskan suatu kebijakan, bagaimana pemerintah daerah, kota, kabupaten memutuskan kebijakan terkait wilayahnya masing-masing. Ya, kemudian kita lihat bagaimana aksi-aksi solidaritas itu bermunculan. Kitabisa.com itu berbasis teknologi. Almarhum yang di antara kalian pengagum Sobat Ambyar misalnya, itu bahkan menggagas awal konser amal ya. Itu semua menunjukkan bentuk-bentuk solidaritas. Itu juga menjadi ranah sosiologi. Kita sudah tonton semuanya sama-sama, sekarang kita akan masuk pada konsepnya. Nah, karena tidak ada kejadian yang tidak punya nama. Nah, kita selalu kasih nama. Kenapa ada nama Rangga, ada nama Kakak Arabella, ada nama Inarotul Hasanah misalnya. Itu semua untuk membedakan. Ada namanya Dea misalnya gitu. Karena kalau tidak punya nama, saya nggak bisa memanggil, membedakan, mengidentifikasi mana Dea, mana Inarotul gitu ya. Kalau Dea sama Inotul misalnya gampang, satu pakai kerudung pasti satunya enggak gitu kan ya, atau Rangga, nah, Rangga beda lagi gitu. Tapi kalau kita nggak punya nama kita bingung. Nah, jadi itulah gunanya setiap fakta-fakta sosial, fenomena sosial itu punya nama dan itu dalam kerangka konsepsi teoritis tertentu, dalam hal ini sosiologi. Oke ya, sekarang kita masuk kepada bagaimana memahami konsep-konsepnya. Dalam memahami masyarakat tadi ada konsep-konsepnya. Konsep sosiologi inilah yang akan kita pelajari. Yang pertama, nah sebelum kita mempelajari konsepnya, kita harus tahu dulu manfaatnya ternyata. Kalau kita nggak tahu manfaatnya, kita nggak punya kesadaran dan kita merasa itu nggak penting. Ya, padahal mempelajari sosiologi ini sebagaimana kuliah di awal kemarin saya sampaikan, itu berkaitan dengan kehidupan kita bahkan sampai kita nanti mati, sampai kita wafat tuh. Itu penting.
Kalian mau cari kerja itu harus paham sosiologi. Kalian mau melamar pasangannya atau bagaimana yang perempuan mencari calon suami, bagaimana yang laki-laki mencari kriteria calon istri gitu. Dan bagaimana kalau calon istrinya kriterianya ketemu tapi keluarganya nggak setuju. Nah, itu semua harus pakai ilmunya sosiologi ini. Jadi manfaatnya ya, kita tahu bahwa semua isu besar, tadi kita lihat bagaimana isu penggusuran di Indonesia itu ya, di Papua banyak konflik, bagaimana Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja yang rame gitu, itu dampaknya pada masyarakat, itu juga menjadi perhatian sosiolog. Gitu. Bagaimana cerita perang yang tidak pernah ada akhirnya, dari zaman nenek saya sebelum lahir, zaman orang tua saya, zaman saya kecil sampai zaman saya setua ini dan ada kalian gitu. Cerita perang di Israel, Palestina, di Timur Tengah gitu ya. Itu nggak pernah ada akhirnya. Nah, itu semua merupakan pusat perhatian atau kajian dari seorang sosiolog. Ya. Jadi kalau sosiologi itu ilmunya, orang yang menguasai ilmu sosiologi itu dinamakan sosiolog. Gitu. Sosiologi itu membahas sebuah relasi-relasi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ingat ya kata kuncinya, mulai dari sesuatu yang besar sampai bicara soal relasi sosial sehari-hari kita, gitu ya. Bagaimana kecenderungan seksual seseorang, sikap fanatisme pada agama, mau agama apa aja, ya itu fanatik itu ada gitu ya. Apakah kita harus fanatik atau tidak gitu? Ya itu kan perlu kita pikirkan dengan jernih. Bahkan juga sampai kepada properti yang kalian gunakan. Dea, kamu kalau pakai sepatu, sepatunya merek apa, Dea? Nike, Bu. Nike. Rangga, kamu pakai baju yang paling keren, paling branded yang kamu punya itu apa? Adidas, Bu. Adidas, iya. Nike dan Adidas itu adalah merek global yang semua orang di dunia ini tahu bahwa itu merek global, bahwa Adidasnya yang dipakai Rangga itu yang KW, yang dijual di emperan gitu. Nah, itu hal yang lain ya, soal kualitas. Kadang-kadang juga orang nggak tahu kualitasnya bisa sama gitu. Nah, dalam sosiologi ya, apa yang kita pakai tadi itu punya makna ya. Tetapi tidak sekedar makna yang dibangun bahwa properti yang kita pakai ini all branded, mulai dari jam tangannya, terus apa gelangnya, tasnya misalnya gitu dan lain sebagainya. Makanya kalau kita buka Instagram para artis gitu, selalu kan yang kalian lihat itu mereknya ya, entah Fendi lah, apalagi lah gitu ya, segala rupa gitu. Karena ada sesuatu makna sosial di sana. Tetapi buat seorang sosiolog tidak cukup bahwa produk itu punya makna sosial. Nah, bagaimana sepatu Nike yang dipakai Dea itu diproduksi di Cianjur? Kamu orang mana, Dea? Orang Batam, Bu. Orang Batam. Nah, kalau di Batam itu banyak juga barang-barang bagus, bukan KW tapi harganya miring gitu ya, yang reject-kan gitu. Nike itu diproduksi di Cianjur ya, di tengah sawah yang bagus, yang dikonversi menjadi sebuah pabrik yang sampai hari ini konfliknya itu belum selesai. Karena konversi lahan sawah yang sangat subur, sangat bagus, apalagi di Jawa gitu, itu tidak bisa digantikan dengan luasan lahan yang sama, bahkan sampai 10 kali lipat dengan tingkat produktivitas yang sama. Jadi lahan sawah di Cianjur itu, ya lahan sawah di Cianjur yang subur itu, kemudian diganti 10 kali lipat di luar Jawa, hasilnya belum tentu sama produktifnya dengan di Cianjur. Nah, itu punya makna sosiologis. Kemudian bagaimana dengan lahan yang digusur? Tadi kita bicara film tadi, pertambangan, menggusur lahan sawah
Kenapa ada perjuangan petani Kendeng? Ada di sini yang dari Pati misalnya, dekat dengan Sukolilo, atau yang tinggal dari Rembang, kalian gitu. Tahu masyarakat adat Samin atau Sedursikep bahwa perjuangan mereka menyelamatkan pegunungan Kars di Kendeng itu bukan semata-mata kebutuhan masyarakat adat di situ, tapi bagaimana melindungi daerah Pati dan sekitarnya secara luas dari bencana banjir. Coba tanpa dibuka saja atau dieksploitasi si pegunungan Kendeng itu, ya, kita lihat televisi, banjir terjadi di daerah Pati, di daerah Pekalongan, di daerah Kudus, di mana-mana, gitu. Itu ya yang perlu kalian ingat, ya, bahwa sosiologi itu artinya mempelajari hal yang sangat private, hubungannya, pilihan dia untuk beli Nike atau Adidas atau sneakers itu kan sangat private sekali gitu, ya. Tapi justru juga punya dimensi yang luas berkaitan dengan konversi lahan, tenaga kerja yang dibayar murah, begitu, konflik, kerjasama, lapangan pekerjaan, pendapatan ekonomi, atau pertumbuhan ekonomi, tapi juga menciptakan kantung-kantung kemiskinan baru. Nah, itu manfaat sosiologi. Paham ya sampai di sini? Memahami masalah sosiologi. Nah, ini ya. Nah, jadi kita mempelajari sosiologi itu, kalau pada umumnya kita melihat ada dimensi panjang kali lebar kali tinggi. Kalau di kelas ini mahasiswa apa aja ya gitu. Biasanya mahasiswa yang teknik itu paling hafal banget panjang, lebar, tinggi atau dalam ya, waktu gitu. Nah, tapi ada dimensi yang kelima, sosial. Nah, itulah kita mempelajari sosiologi adalah untuk mengasah, memperkaya dimensi sosialnya. Bagi kawan-kawan di kelas ini yang mengambil Fakultas Ekonomi dan Manajemen, ingat ya, itu tidak semata-mata ekonomi dan manajemen. Nah, manajemen itu terkait juga dengan relasi sosial. Bagaimana menjalankan sebuah bisnis itu juga terkait dengan dimensi sosiologinya. Jadi yang mau jual sepatu Nike atau mau menjual produk inovasi kewirausahaan kalian gitu, itu pasti butuh sosiologi. Nah, ini kita masuk sosiologi sebagai suatu perspektif individual. Kita bicara soal tindakan seseorang, tindakan individu, itu kata Max Weber. Jadi Weber ini menekankan bagaimana tindakan seseorang itu, ya, itu sebetulnya secara subjektif punya makna atas perilaku yang mendasarinya itu. Dan kemudian ketika tindakan itu tidak diterima secara sosial, maka dia akan menghasilkan suatu masalah sosial. Contoh, siapa lagi yang mau saya sebut di sini ya? Contohnya, saya mau panggil Wisnu Satrio. Wisnu, kamu kalau memberikan sesuatu kepada seseorang, itu memberikannya dengan tangan kanan atau tangan kiri? Tangan kanan. Tangan kanan. Kamu kasihnya dengan cara dilempar? Enggak sih, dikasih. Ya dikasih itu, Bu. Dikasih ya. Diberikan. Kalau kamu ngasih Bapak, misalnya ayah kamu, ayahnya Wisnu, bilang, Wisnu, tolong ambilkan ayah air minum. Terus kamu kasih tangan kiri. Pernah nggak begitu? Pernah. Kadang suka itu. Pernah, kamu kasih dengan tangan kiri gitu? Iya, pernah kadang kalau misalnya lupa itu. Nah, terus ayah kamu nggak apa-apa? Kadang suka bilang, kalau mau ngasih ke orang itu pakai tangan kanan gitu. Kenapa ayah kamu harus bilang begitu? Sebenarnya kan nggak apa-apa menurut kamu juga. Tangan kanan, tangan kiri sama maknanya, sama-sama tangan gitu. Nggak sopan gitu, Bu, kadang. Nah, nggak sopan. Gitu. Amalia, kamu menerima tidak kalau kamu diberikan, kamu misalnya minjemin Wisnu buku,
Terus kamu bilang, Wisnu, balikin dong buku aku gitu. Dibalikin oleh Wisnu dengan tangan kiri dengan cara dilempar. Kamu nerima nggak? Nggak nerima. Nggak nerima gitu. Kenapa kita tidak menerima? Karena nggak sopan aja gitu dilempar ngasihnya. Nah, nggak sopan. Sama, tadi Wisnu juga punya kesadaran gitu. Ayahnya bilang, ya kalau lupa nggak apa-apa gitu ya. Ini sesuatu yang karena juga dengan orang dekat. Tapi kalau misalnya orang yang tidak terlalu dekat, nggak terlalu kenal gitu ya, seperti Amalia gitu, belum pernah ketemu Wisnu secara langsung, tiba-tiba langsung dikasih kayak gitu, apa rasanya? Rasanya seperti dikurang ngajarin gitu ya. Nah itu, jadi sesuatu hal yang individual, tetapi secara sosial tidak diterima oleh masyarakat. Ada nggak di antara kalian di kelas ini yang merasa bahwa memberikan sesuatu dengan tangan kiri, bahkan dengan cara dilempar, itu sesuatu yang nggak apa-apa aja gitu, diterima saja gitu. Nggak ada kan gitu. Secara sosial nggak begitu. Bahwa ada kasuistik, ya ini juga soal beda makna. Di antara kalian di sini pasti ya yang ada orang-orang Jawa Timuran gitu. Nah, Jawa Timurnya macam-macam, ada Surabaya, ada Malang, atau orang Sunda. Nah, orang Sunda, coba siapa yang orang Sunda di sini kasih jempol ini reaksi jempolnya? Orang Sunda, yang orang Jawa, iya. Nah, kata dalam bahasa Sunda, kata-kata anjrit ini ya, anjrit itu nggak bagus kan maknanya, kasar gitu. Tapi kalau untuk orang yang deket banget, klubnya kalian, soulmate-nya banget gitu, justru menunjukkan bahwa itu dedek ini banget tuh, anjrit gitu, itu oke aja. Sama halnya kata dancu misalnya, orang Jawa Timuran, itu bagus nggak kata-kata itu? Enggak. Tapi kalau yang deket banget gitu, itu sesuatu bisa jadi penghargaan, bisa satu penerimaan gitu ya. Bisa juga bilang, wah emang lu keren banget deh gitu. Nah kayak gitu gitu. Jadi ya sesuatu itu sangat kontekstual, mana tindakan kita yang memang bisa diterima secara sosial dalam lingkungan yang terbatas, mana tindakan yang sama tersebut ya dalam konteks yang lebih luas tidak bisa diterima. Paham ya? Nah, itu yang disebut oleh Durkheim soal tindakan sosial. Tindakan individu yang punya makna sosial. Nah, kita kemudian melihat tipe-tipe tindakan sosial. Ini hanya contoh saja gitu. Nah, contohnya yang disebut dengan ada tindakan tradisional, ada tindakan afektif, ada tindakan rasional berorientasi nilai, ada tindakan rasional yang berorientasi instrumental. Contoh tindakan tradisional, pernyataan individunya. Contoh pernyataannya, saya melakukan ini karena saya selalu melakukannya. Jadi itu karena kebiasaan sebenarnya tradisional itu. Contohnya itu kita makan sehari-hari menggunakan sendok, memberikan sesuatu dengan tangan kanan, mengucapkan salam gitu. Buat orang Indonesia ketemu orang mengucapkan salam jarang gitu ya. Buat orang Muslim mungkin kalau sesama komunitasnya bisa menyapa dengan assalamualaikum kayak gitu. Tapi kalau nggak kenal, misalnya saya dengan Amalia gitu, sama-sama pakai kerudung, tahu sama-sama Muslim, belum tentu juga kita akan menyapa dengan mengucapkan assalamualaikum. Ya. Tapi di Australia atau di Eropa gitu, kita ketemu papasan di lift, di tangga, di mana gitu, pasti menyapa halo. Menurut kesan saya gitu ya, orang Australia lebih ramah. Dia mengucapkan halo dengan masih ada senyumnya. Tapi orang Jerman itu orang yang paling kaku menurut saya gitu. Dia mengucapkan halo tapi pandangan muka dan mata tuh datar. Halo gitu. Jadi kayak formalitas, tapi bukan formalitas juga, itu budaya. Nah, karakter mereka emang begitu gitu, kaku gitu. Nah, itu sesuatu yang kita sebut dengan tindakan tradisional. Artinya sehari-hari kita pakai ya karena emang begitu aja. Kemudian ada tindakan afektif.
Nah, tindakan afektif ini berusaha untuk mempengaruhi atau apa ya, em, yang dilakukan dengan emosional gitu. Emosional itu artinya memang wah gimana ya gitu. Em, Pernyataan individunya begini, apa boleh buat saya lakukan ini gitu. Jadi seperti sesuatu yang emang keputusannya harus begitu. Contohnya kalau dalam tindakan emosional para penjudi atau rentenir. Nah, artinya rentenir itu sebenarnya tahu bahwa yang dia lakukan itu bisa merugikan orang lain, menjerat gitu. Atau juga para tindakan para apa ya, para perampok begitu. Tapi dia nggak punya pilihan gitu. Atau para pencandu narkoba gitu. Itu emosional gitu dia lakukan gitu. Dia nggak punya pilihan karena dia sudah terjerat, atau buat rentenir ini dalam sektor ekonomi ya gitu. Dia ngerasa cara dia berusaha, dia nggak bisa bisnis gitu ya. Cara dia berusaha adalah menggunakan uang gitu. Minjemin orang 10.000, gimana caranya nanti dia bayar sehari 1.000, jadi totalnya itu jadi 100.000 atau jadi 1 juta gitu kan. Dari uang 10.000 gitu. Itu kan rentenir kayak gitu. Dia nggak bisa lagi mengerjakan yang lain selain ternak uang dengan cara itu. Gitu. Itu contoh tindakan afektif. Ada lagi yang ketiga, tindakan rasional berorientasi nilai. Nah, nilai itu berarti ada sesuatu tujuan, suatu imajinasi. Contohnya, kalau dalam pernyataan, yang saya tahu hanya melakukan ini, itu contohnya. Kalau dalam aktivitasnya itu bagaimana mencapai kemenangan dan mendapatkan keuntungan. Nah, jadi sebenarnya kayak tindakan afektif seorang rentenir ini juga bisa jadi juga dia itu tindakan rasional berorientasi nilai gitu. Karena begitu yang dia tahu melakukannya dengan cara itu gitu untuk mendapatkan keuntungan. Atau kalau kalian tindakan rasional berorientasi nilainya adalah belajar dengan tekun atau mematuhi semua ketentuan di dalam kelas, harus ikut praktikum, ikut aktivitas di kelas, artinya merespon dosen dan lain sebagainya, kemudian mengerjakan kuis begitu ya, wajib absen gitu. Nah, itu namanya tindakan rasional berorientasi nilai karena memang begitu caranya gitu untuk mencapai kemenangan atau mencapai nilai baik gitu ya, atau lulus begitu. Paham ya yang ini? Kemudian yang keempat ada tindakan rasional berorientasi instrumental. Nah, pernyataan individunya contohnya, tindakan ini paling efisien untuk mencapai tujuan ini dan inilah cara terbaik untuk mencapainya. Nah, contoh aktivitasnya nih penaklukan suatu wilayah dengan strategi tertentu. Kalau yang bisnis, misalnya kalian yang fem ini ya, bagaimana bisa produk kalian bisa diterima oleh pasar. Nah, perlu strategi marketing yang jitu gitu. Nah, itu namanya tindakan rasional berorientasi instrumental. Ini tadi ya, jadi kita sosiologi itu bicara soal tindakan, soal perilaku, soal aktivitas individu yang itu kemudian punya makna tindakan sosial. Nah, kemudian kita lihat bagaimana perspektif struktur. Nah, dalam melihat struktur, kita lihat ada fakta sosial. Fakta sosial itu adalah setiap cara bertindak, bisa ajek atau tidak, ajek itu langgeng gitu ya, sudah pasti, sudah fix gitu, yang mampu melakukan hambatan eksternal terhadap individu, atau setiap cara bertindak yang umum pada suatu masyarakat, sementara pada saat yang sama keberadaannya bersifat independen. Nah, jadi menurut Durkheim, ya bicara soal fakta sosial itu ada kekuatan yang memaksa. Nah, kalau tadi Wisnu mau kasih dengan tangan kiri, nggak ada masalah kok, tangan kiri saya sopan-sopan aja, bagus, kedua tangan saya cuci sama bersihnya gitu. Nggak saya bedakan bahwa tangan kanan harus lebih bersih daripada tangan kiri gitu kan. Sehingga kalau saya ngasih ke orang juga saya nggak punya niat kok gitu untuk makna jelek gitu ya. Tangan kiri saya sama berharganya karena tanpa tangan kiri, tangan kanan saya akan bekerja berat gitu ya. Tanpa tangan kanan, tangan kiri saya juga akan bekerja berat gitu. Dua-duanya ini harus seimbang dan saya dibutuhkan. Nah, tapi ya ada kekuatan memaksa dari lingkungan sosial
tentang fakta sosial bahwa memberi dengan tangan kiri itu sesuatu yang tidak baik, tidak sopan. Gitu ya, kekuatan maksanya itu ada pada norma-normanya. Nah, kemudian ketika kita bicara soal perilaku, tadi kan perilaku manusia ya. Katakan perilaku manusia itu ditentukan oleh posisi kelas orang itu. Nah, jadi bukan kesadaran manusia yang menentukan keadaan mereka, tapi sebaliknya kelas sosial mereka lah yang menentukan kesadaran mereka. Misalnya, kalau orang yang berada ini dalam struktur sosial yang ada di kelas atas gitu, dia biasanya akan menggunakan atau berperilaku perilaku yang sewajarnya ada di kelas itu gitu. Ada orang tertentu yang merasa kalau saya ada di kelas sosial atas nggak pantas saya makan pakai tangan, harus pakai sendok. Nah, padahal kalau makan nasi bungkus Padang itu paling nikmat pakai tangan ya. Nah, tapi karena merasa nggak gitu. Kelas sosialnya itu beda harus pakai sendok. Nah, itu ya contoh pada orang-orang tertentu yang punya kesadaran kelas gitu, harus begitu. Tapi secara konteks budaya juga bisa jadi nggak kayak gitu juga. Kalau kita bicara soal sejarah masyarakat ya, sejarah masyarakat di dunia ini bicara soal sejarah perjuangan kelas. Kenapa? Karena ada kelas sosial di atas, menengah dan bawah. Konflik yang kita tonton dalam film tadi itu juga menunjukkan adanya kesadaran kelas dan adanya perjuangan kelas, gitu kan? Kenapa para pemodal, investor yang punya uang banyak itu lebih mudah menggusur orang lain yang hanya punya modal tanah dan tenaga untuk mengolah tanahnya. Nah itu mengapa orang yang bekerja keras sebagai buruh, bekerja siang malam, nyaris 24 jam, tapi gajinya kecil sekali, sementara pemilik perusahaan yang nggak kerja apa-apa, cuman ngontrol-ngontrol aja, itu hidupnya mewah sekali. Nah, itu bagian dari perjuangan kelas, dan itu juga di situ ada struktur kelasnya. Struktur kelas itu karena menunjukkan adanya stratifikasi sosial. Nanti stratifikasi sosial kita akan bahas pada bab berikutnya lagi. Tadi kita melihat ada aksi tolong-menolong gitu, bagaimana Didi Kempot itu menggalang uang sedemikian rupa, aksi solidaritas yang dilakukan oleh kitabisa.com, aksi komunitas yang ada di lingkungan kalian, itu menunjukkan solidaritas sosial. Ada dua jenisnya, ada yang mekanik, ada yang organik. Kalau yang mekanik itu atas dasar kesamaan, sama apa aja, sama-sama orang Indonesia, biasanya kalau di luar negeri lebih solid, sama-sama di kelas sosiologi kelompok ini gitu ya, biasanya lebih solid, sama-sama jenis kelamin perempuan gitu, atau jenis kelamin laki-laki itu lebih solid, atau sama-sama agamanya, atau sama sukunya gitu. Nah, selalu atau sama-sama suka Blackpink-nya gitu. Nah, itu biasanya lebih solid. Namanya itu solidaritas mekanik. Nah, berbeda halnya kalau setiap orang itu melakukan solidaritas berdasarkan perannya masing-masing. Misalnya dalam kelompok, ada ketua kelompok, ada anggota-anggotanya, dibagi-bagi kamu menganalisis apa dan apa gitu ya, yang sesuai dengan spesialisnya gitu. Dan kemudian itu menjadi sesuatu yang luar biasa, itu namanya solidaritas organik. Jadi fungsional berdasarkan pembagian kerja. Dalam masyarakat modern, perusahaan-perusahaan biasanya kita semua bekerja dalam solidaritas organik ini. Nah, kemudian terakhir nih, bagaimana kita menerapkan penelitian sosiologi? Nah, sosiologi ini ada dua metodenya. Metode kuantitatif atau metode kualitatif. Kalau metode kuantitatif, dia biasanya berdasarkan pada data-data statistik. Cara mengumpulkan datanya juga dengan survei atau sensus. Kalian pasti tahu dong, pernah disensus secara penduduk begitu ya. Itu namanya metode kuantitatif. Dia menggunakan variabel-variabel, indikator-indikator yang sangat rigid untuk mengukur tingkat pendidikan, tingkat pendapatan gitu ya, dan seterusnya gitu. Dan dia umumnya bersifat deduktif, yaitu dari teori yang ada kemudian diturunkan sampai kepada tingkatan variabel yang lebih rigid lagi. Berbeda dengan kualitatif. Kalau kualitatif itu dia berdasarkan studi kasus. Bisa studi kasusnya apa?
studi kasus penanganan COVID di Kota Bogor. Nah, misalnya begitu. Pengumpulan datanya kalau tadi yang kuantitatif menggunakan survei atau sensus yang alatnya namanya kuesioner, kalau yang kualitatif itu dengan wawancara mendalam, dengan fokus grup diskusi, dengan observasi, dan kemudian data itu dikumpulkan dengan catatan harian begitu. Dan baru kemudian dikategorikan dan dianalisis. Dan biasanya karena dia dimulai dari sesuatu yang sangat kasuistik, maka dia bersifat induktif. Jadi gejala fenomena yang terjadi di suatu tempat kemudian dia ekstrapolasi ke atasnya. Nah, kalau terkait dengan COVID samalah bagaimana kejadian angka kenaikan COVID mulai dari COVID-1, COVID-2, COVID-3 ya, penyintas COVID pertama, kan dulu dibully banget. Coba kalau kalian lihat bagaimana medsosnya orang penyintas COVID yang pertama-tama, bagaimana perilaku masyarakat kepada orang yang terkena COVID gitu ya, seperti melakukan dosa besar, harus dikarantina sedemikian rupa, dijauhin, dicaci maki gitu. Kalau sekarang kan beda sekali, biasa aja gitu. Di depan rumah saya COVID ya biasa aja. Nah, itu. Jadi sesuatu yang dari induktif kemudian melebar. Jadi kenaikan angka disebut dengan zona merah, zona hijau, zona kuning gitu ya. Itu kan berdasarkan kualitatif juga. Nah, kualitatif plus kuantitatif. Jadi kalau kita melihat bagaimana perkembangan COVID, bagaimana cara analisisnya, itu dari kuantitatif dan kualitatif. Nah, ini kita lihat bagaimana manfaatnya di masyarakat ya. Kita bisa memetakan pemetaan sosial dan komunitas ya, yang tujuannya untuk memberdayakan masyarakat. Ada analisis sosiologi, ada analisis yang terkait dengan digital gitu. Ada aktor-aktor, stakeholders, para pihak seperti badan usaha swasta, ada pemerintah, ada masyarakat ya. Tiga ini bahkan juga sebenarnya ada akademisi gitu. Akademisi ini menjadi bagian dari masyarakat biasanya, kadang-kadang jadi bagian dari pemerintah, kadang-kadang bagian dari badan usaha ya. Nah, ini kemudian menjadi bagian dalam tata kelola pengembangan masyarakat untuk memberdayakan masyarakat. Iya, saya kira itu yang saya sampaikan.